tahun 2022 2024. Turnamen PSM Cup Under 15 ini disponsori oleh PSM Makassar, Hyundai Goa dan Honda Motor, serta didukung oleh Binet, penyedia jasa internet kebutuhan Anda, Bosowa Wisata, sarana rekreasi Anda sekeluarga, Rumah Jahit Makassar, serta Bosowa Sport Center. Daftar susunan pemain dari Tunas Palapa yang bertindak sebagai tuan rumah: penjaga gawang Hairil Putra, Gilang Pratama Sarip, Fian Rizal, Rehan Ema Jabar, nomor punggung 15 Maulana Firman, nomor punggung 6 M Nur Maulana, kapten kesebelasan yang bermain sangat baik di pertandingan pertama, Zulkarnain nomor punggung 7, Rafael Sarif nomor punggung 17, Andy Kadafi Rido yang kali ini langsung bermain sebagai starter, serta Rivaldi Rustam dan Faisal Ade. Di bangku cadangan ada Rafael Safri Hafel yang bermain baik di pertandingan pertama. Alfred Tristian kembali berada di bench pemain. Manajer Ilman Pope dan pelatih Reza Soleman. Sementara itu KDR Football School melalui manajer Kadri Ramadhani dan pelatih Amirullah bersama asisten pelatih Coach Paulus. Penjaga gawang Hasmin nomor punggung 30, Reza 13, Aril nomor 4, Valdo 4, Valdo nomor punggung 3, nomor punggung 5 Muhtar pencetak gol melalui sepakan kaki kiri yang sangat baik. Nomor punggung 7 Nur Hidayat, ada Haikal nomor punggung 6, Nabil 19, Raizar 17, Abigail 14 dan 9 Nuril. Pertandingan penentu bagi kedua tim. Jika KDR mampu menangkan pertandingan, maka bisa dipastikan KDR akan lolos ke babak 8 besar. Sedangkan jika Tunas Palapa mampu memenangkan pertandingan, maka persaingan semakin ketat di grup C yang diisi oleh diisi oleh Tunas Palapa, KDR Futsal School, Mas Solo United dan Samsul Sport. Sementara Samsul Sport memimpin klasemen sementara dengan 4 poin, disusul oleh KDR dengan 3 poin, Tunas Palapa 1 poin, dan Mas Solo United masih kosong setelah menelan 2 kekalahan. Wasit saja banyak baju cadangan nabak tahu. Mesti tiap tim itu tak 2 pintu nabak baju. Kita lihat. Bersiap-siap wasit utama Alwi bersama asisten wasit 1 Abrar dan asisten wasit 2 Ridwan. Harus bagi tadi gitu kah? Mana? Itu di tengah ini. Jatuh depan. Jatuh belakang. Untuk tidak masuk jalan. Diadakan technical briefing nampaknya. Mengingat tidak masuk. kostum yang digunakan sama. Para pengadil pertandingan telah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Pertanda akan segera mulai pertandingan pada
FIFA Anthem telah didengarkan, pertanda pertandingan di babak yang pertama, pertandingan yang akan seru tersaji di match terakhir di hari kedua. Nampaknya bola pertama akan didapatkan oleh anak-anak KDR yang partai sebelumnya memenangkan pertandingan. Abigail bermain sebagai flank kiri kembali. Dan Nuril nomor punggung 9 terlihat mencoba meningkatkan kepercayaan diri Nuril bersama Raizar di depan. Sementara itu Haikal yang sangat berbahaya bersama dengan Nur Hidayat, man of the match Nur Hidayat pada partai pertama. Pemain dengan nomor punggung 7 sangat baik menguasai lapangan tengah. Nuril bersiap-siap. Kick off babak pertama telah dimulai. KDR menguasai bola melalui Nur Hidayat pada Abigail. Tidak sempurna Abigail kuasai bola. Nomor punggung 13 Rehan Jabar tadi cari pergerakan dari Faisal ada yang saat ini menggunakan nomor punggung 16. Pemain yang sangat berbahaya, sedangkan kapten tim Nur Maulana yang telah mendapatkan panggilan untuk melakukan seleksi tahap akhir. Terpeleset nampaknya Nur Maulana di Elite Pro Academy PSM Makassar setelah mendapatkan scouting langsung dari manajemen PSM Makassar. Sangat baik Nur Maulana. Ke depan dia diamankan oleh anak-anak QDR. Haikal ke depan, namun miskomunikasi. Faisal Ade meminta bola lebih awal, namun Rehan terlambat melakukan dorongan bola sehingga Faisal Ade merasa terperangkap offside. Nur Maulana pada nomor punggung 22 yang di sana berbahaya. Kita lihat panjang bola penjaga gawang lebih dekat dari jangkauan Hairil Putra. Penjaga gawang yang melakukan clean sheet di pertandingan pertama. Faisal Ade berbahaya, apa yang terjadi? Membantu Mister, peluang dan gol perdana diciptakan oleh anak-anak Tunas Palapa Ternate melalui bola rebound yang dicetak oleh Rivaldi Rustam, memanfaatkan bola rebound dari hasil tendangan Rivaldi Ade. 1-0 di awal babak pertama. Sangat baik Faisal Rustam, berada di posisi yang tepat. Bak mendapatkan durian runtuh, mampu mengubah skor menjadi 1-0. Faisal Ade memulai pertandingan dengan sangat baik Tunas Palapa, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih nampaknya. Mendapatkan gol di awal-awal babak pertama Nur Maulana. Kita lihat nampaknya seharusnya mampu mendapatkan play on, namun wasit terlebih dahulu mengambil keputusan pelanggaran. Bersiap-siap Abigail.
Hidayat maksudnya jauh ke depan. Berbahaya. Shooting langsung. Apa yang terjadi? Baik sekali. Hairil Putra maksudnya mengamankan gawangnya. Tas apa yang dilakukan oleh Abigail, namun sangat baik Hairil Putra. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Zulkarnain terhadap Haikal. Aril akan mencoba mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Haidat dan Nur Hidayat. Haikal dan Nur Hidayat sudah berada di kotak penalti. Aril jauh ke depan. Nur Maulana. Kita lihat Haikal. Handsball nampaknya, siapa yang akan mengambil? Nampaknya akan dieksekusi oleh Nur Hidayat. Nabil, kita lihat bersiap-siap. Nur Hidayat nampaknya peluang berbahaya. Harus mendapatkan teguran kembali dari wasit Alwi. Hairil Putra melakukan komando terhadap pagar hidup. Bersiap-siap Nur Hidayat. Langsung saja berbahaya, namun salah satu pemain Hidayat. Baik sekali. Reyah Nem Jabar, semakin seru pertandingan sore hari ini. Kita lihat nampaknya salah buangan, salah lemparan ke dalam nampaknya. Mutar jauh ke depan. Faisal Aden dituju, berbahaya. Faisal Ade 1 lawan 1. Apa yang dilakukan Faisal Ade? Harusnya melakukan dorongan terlebih dahulu, namun mengambil keputusan untuk melakukan syuting yang sangat tidak terarah, sangat tidak jelas. Faisal Ade. Faisal Ade kembali beradu. Aril datang menghalau bola. Nur Hidayat melakukan covering. Belum meninggalkan, berbahaya. Kembali, namun Reza mampu mengamankan areanya. Hidayat pada Mutar. Hai kalian dituju. Gagal sebuah passing yang coba dikembangkan oleh Reza. Jabar. Jauh saja. Dan sebuah pelanggaran. Kita lihat Faisal Rustam melanggar pergerakan dari Rezar. Aril ke depan saja mencari pergerakan dari Nuril. Langsung ke depan saja Faisal Ade. Mencoba menggapai umpan yang diberikan Nur Maulana. Sliding tackle dilakukan oleh Faldo nampaknya. 1-0 tertinggal. Anak-anak dari Kider nampaknya menghasilkan sepak pojok. Lemparan ke dalam saja. Diambil oleh pemain nomor punggung 16-13. Langsung ke depan. Bunuh diri nampaknya, hampir saja. Hampir saja terjadi gol bunuh diri.
sangat berbahaya. Koordinasi antara Reza dan Faldo yang tidak sempurna hampir saja menghasilkan gol bunuh diri. Rafael Sarif bersiap-siap. Faisal Ade ada di kotak penalti. Berbahaya datangnya, namun hanya menghasilkan tendangan gawang. Upaya yang dilakukan oleh Fian Rizal, nomor punggung 19. Baik sekali Hidayat, cari pergerakan dari Nuril, Abigail. Masih ada Maulana Firman mengamankan bola. Haikal belum mampu memberikan umpan-umpan ajaib seperti pada pertandingan pertama. Punggung 14 Ariel Abigail mutar jauh saja. Oh, terjadi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Hairil Putra? Nampak tegang. Nampaknya bahkan tidak mampu menyentuh bola. Andai bola mengarah ke mulut gawang, pasti akan terjadi gol. Sayang sekali. Apa yang dilakukan Hairil Putra? Sayang sekali. Tidak mampu dimanfaatkan anak KDR. Haikal kepada Nabil. Rafael ke depan, Faisal Ade. Baik sekali. Faldo. Ariel jauh saja mencari pergerakan dari Nuril. Abigail mencoba membantu. Masih Nuril. Berduel dengan pemain belakang. Pemain tengah. Gilang Pratama Sarif. Oh, nampaknya indirect. Hanya indirect foul. Aba-aba yang diberikan oleh wasit Alwi, indirect foul nampaknya. Ya, seperti kita lihat, wasit Alwi memberikan aba-aba indirect foul. Jadi jika bola tidak ada yang sentuh, maka bola dinyatakan tidak gol. Namun apabila menyentuh pemain lawan dan kawan, maka dinyatakan gol. Kita lihat, sangat berbahaya. Nampaknya wasit Alwi mengambil keputusan indirect ball, indirect foul maksudnya. Abigail, punggung 9 yang dituju. Hendy Kadafi, pemain yang masuk menjadi starting line up di pertandingan kedua ini. Oh, apa yang terjadi? Tidak perlu nampaknya. Nur Maulana lakukan lemparan bola kepada Faisal Ade. Apa yang terjadi? Handsball juga. Faisal Ade. Faldo jauh ke depan. Nuril yang dituju, namun tenang saja. Nomor punggung 19 Fian Rizal menjadi palang pintu terakhir dari anak-anak. Sangat baik, kita lihat play on. Punggung 17, siapa yang dicari? Faisal Rustam pencetak gol pertama. Masih Faisal Rustam. Gagal kembali. Serangan yang coba dibangun oleh anak-anak. Tunas Palapa Kota Ternate pada pertandingan PSM Cup Under 15 yang disponsori oleh PSM Makassar, Hyundai Goa dan Honda Motor, dan didukung oleh Binet penyedia jasa internet serta Bosowa Wisata, sarana rekreasi Anda sekeluarga, dan Rumah Jahit Makassar serta Bosowa Sport Center. Kembali ke lapangan. Faisal Ade
punggung 13 di sana. Rehan kepada Nur Maulana. Zulkarnain pindahkan bola ke Faisal Rustam. Kontrol yang kurang baik dari Faisal Rustam. Harusnya menghasilkan umpan yang baik, namun Faisal Rustam tidak mampu menjangkau. Zulkarnain bersiap-siap. Fian Rizal sudah berada di depan kotak penalti. Bersiap-siap Fian Rizal. Jauh ke depan. Berbahaya. Fian Rizal yang dituju. Nah ternyata mix. Kembali misi. Pelanggaran lagi. Fian Rizal. Terhadap Muhtar, pencetak gol pertama di yang mencetak gol juga di pertandingan pertama. Pada Muhtar. Haikal. Tidak jelas Haikal, tidak mampu balik badan. Hidayat melakukan duel. Bukan tanggung jawab nampaknya. Haikal dan Hidayat berjibaku. Hidayat dan Haikal. Kita lihat. Muhtar. Jauh ke depan. Kita lihat apa yang diambil. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Hendy Kadafi. Akan dieksekusi oleh Haikal. Kesebelasan Hendy Kadafi. Masih Hendy Kadafi. Tinggalkan lapangan pertandingan nampaknya. Nur Maulana coba membangun serangan dari kaki ke kaki. Baik sekali. Baik sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak Tunas Palapa Ternate. Fian Rizal jatuh, namun covering yang sangat baik. Masih menggunakan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan dari KDR. Nur Maulana pindahkan bola ke sebelah kanan. Rehan M Ajabar. Kita lihat Fian Rizal melakukan Rabona pas, namun tidak jelas apa yang dilakukan oleh Fian Rizal. Jauh saja Muhammad Rafael. Faldo. Haikal kuasai bola. Masih Haikal, bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat Haikal menahan bola. Banyak indirect foul kembali. Zulkarnain kuasai bola. Coba mencari pergerakan Faisal Ade yang bermain agak melebar. Berganti posisi bersama Hendy Kadafi. Langsung saja Nur Maulana. Berbahaya sekali apa yang dilakukan oleh Nur Maulana. Namun mampu ditepis dengan sangat baik oleh Haswin. Peluang spekulasi yang coba dilakukan oleh Nur Maulana. Zulkarnain bersiap-siap. Zulkarnain. Faisal Ade. Berbahaya Faisal Ade. Namun dipetik di udara oleh Haswin. Sangat berbahaya. Faisal Ade. Abigail. Masih Abi. Baik sekali Abigail. Ke depan kepada Nuril. Masih Nuril. Faisal Ade membantu pertahanan. Kita lihat pelanggaran nampaknya. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran bilang pertama Syarif. Namun masih berpegang teguh terhadap keputusannya. Sementara itu KDR Makassar bersiap-siap melakukan pergantian pemain.
Nomor punggung 18 harus keluar. Nabil nampaknya harus keluar. Nomor punggung 19 digantikan dengan Rifki. Nabil yang hanya bermain sekitar 18 menit di babak yang pertama. Setelah Coach Paulus melakukan evaluasi bahwa Nabil nampak tidak terlihat pergerakannya, masih melambung jauh, apa yang dilakukan oleh Hidayat. Fian Rizal, masih Fian Rizal, jauh saja. Faisal Rustam, Zulkarnain, baik sekali Zulkarnain. Terlalu lama Nur Maulana, masih Nur Maulana. Pelanggaran nampaknya, walaupun sekilas terlihat Nur Maulana kehilangan keseimbangan, namun wasit Alwi mengambil keputusan pelanggaran. Faisal Ade, masih Faisal Ade. Zulkarnain, Faisal Ade kembali. Zulkarnain, syuting langsung. Haswin kembali mengamankan si kulit bundar. Fian Rizal, Endi Kadafi, baik sekali. Rafael, Nur Maulana, chip ball kepada nomor punggung 13 Rehan M. Ajabar, masih Rehan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain dari QDR Makassar. Maulana Firman bersiap-siap. Maulana Firman bersiap-siap. Berbahaya nampaknya. 4-5 pemain berada di kotak. Sementara Nur Maulana, kapten tim, bersiap-siap dia. Jauh saja ke tiang satu nampaknya, namun sangat jauh. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Maulana Firman. Harus lebih efektif anak-anak Tunas Palapa memanfaatkan peluang jika masih berharap untuk berkiprah lebih jauh di PSM Cup 15 yang telah memasuki hari ketiga. Faisal, baik sekali. Apa yang terjadi? Angkat terlalu tinggi kaki Muhammad Rafael. Berbahaya, Faisal ada lebih dekat kepada Haswin. Bermain bersama Aril, sangat ceroboh. Umpan langsung ke Faisal Ade. Menang kembali Haswin. Buru-buru melakukan umpan jauh ke depan, cari pergerakan Abigail dan Nuril. Masih Abigail, baik sekali. Jauhkan bola. Abigail mencuri bola. Kita lihat sebuah clearance yang sangat baik dari pemain yang telah mendapatkan kartu kuning, Gilang Pertama Sarif. Berisiko namun tepat mengenai bola. Apa yang dilakukan oleh Gilang? Semakin ramai Bosowa Sport Center. Yang terjadi bukan Hidayat. Hidayat bersiap-siap
memberikan 2 assist dan 1 gol nampaknya Hidayat pada pertandingan pertama. Baik sekali Haikal. Apa yang terjadi? Pelanggaran kembali Alwi. Bahaya nampaknya krusial. Bersiap-siap Hidayat mengeksekusi bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya terhadap Fian Rizal. Kembali ke Melut terjadi di depan gawang. Namun Fian Rizal mampu mengamankan. Bola memerlukan perawatan nampaknya. Pemain Fian Rizal dari Tunas Palapa yang hanya membawa 2 orang di bench cadangan sangat berisiko apa yang dilakukan oleh coach Reza Zoleman. Sangat berbahaya dengan hanya membawa 2 pemain. Nampaknya pemain yang lain tidak mendapatkan visa bermain atau belum mendapatkan kartu izin sementara dari KBRI Singapura. Haikal kuasai bola. Masih anak-anak KDR. Baik sekali, berbahaya. Namun seperti biasa Fian Rizal, dan berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama dengan keunggulan dari Tunas Palapa Kota Ternate dengan skor 1-0 berhadapan dengan KDR Football School. Kita kembali ke studio.
melaksanakan pertandingan memulai babak kedua di PSM Cup Under 15 yang disponsori oleh PSM Makassar, Hyundai Goa dan Honda Motor, dan didukung oleh Binet, penyedia jasa internet kebutuhan Anda, Bosowa Wisata, sarana rekreasi Anda sekeluarga, Rumah Jahit Makassar, dan Bosowa Sport Center, sarana lengkap untuk olahraga Anda. Langsung saja ke depan mencari pergerakan dari Andy Kadafi. Hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh Haswin. Belum melakukan pergantian pemain kembali kedua tim. Jauh saja cari pergerakan dari Rezar nampaknya yang di babak pertama belum memberikan kontribusi yang lebih. Mampu diisolasi dengan baik oleh Maulana Firman. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran. Faisal Ade melakukan pelanggaran nampaknya. Maksudnya Rivaldi Rustam pencetak gol di babak yang pertama setelah berhasil memanfaatkan peluang yang didapatkan oleh Faisal Ade, Nur Maulana, Trisula gelandang yang sangat baik dari anak-anak Ternate. Nur Maulana, sangat baik Nur Maulana di bek kiri. Rafael pindahkan bola kepada Zulkarnain. Rehan Jabar ke belakang kepada Gilang pertama yang telah mendapatkan kartu kuning. Berbahaya, dicuri bolanya. Faisal Ade berjuang, dia syuting langsung, namun berada tipis di atas gawang yang dijaga oleh Aswin. Sangat berbahaya. Faisal Ade mempunyai kaki kiri dan kanan yang sama baik. Nur Maulana gagal. Rafael mengamankan bola. Nur Maulana, baik sekali Nur Maulana kepada Faisal. Hampir saja lewat umpan terupas yang coba dibangun oleh Rafael. Berbahaya Nur Maulana, masih Aril, Nuril. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran ke depan. Masih Rafael. Diamankan saja nampaknya. Memerlukan perawatan Nuril. Sementara pelatih Reza Sulaiman, pelatih yang berasal dari kota Ternate, memberikan instruksi agar bermain lebih tenang. Dan Coach Paulus kembali akan melakukan perubahan strategi dengan memainkan salah satu pemain yang berada di bench cadangan. Harus membutuhkan perawatan nampaknya Nuril. Rivaldi Rustam juga nampaknya harus memerlukan perawatan dari Faisal Ade. Harus mendapatkan perawatan tambahan nampaknya Nuril. Sementara Fian Rizal membantu Faisal Ade, Rivaldi Rustam, Haikal, Nur Hidayat, jauh saja ke depan. Namun
Ariel jauh, mutar maksud saya. Masih mutar. Masih mutar. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Mutar. Pada Hidayat. Berduel bersama Rafael. Rafael curi bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran kembali dilakukan oleh anak-anak Tunas Palapa. Andy Kadafi nampaknya. Pemain yang pada pertandingan pertama bermain melalui bangku cadangan. Nur Maulana tenang sekali. Zulkarnain mencari pergerakan Faisal Ade. Berbahaya Faisal Ade. Dibuang saja apa? Apa yang dipikirkan oleh Ariel? Mampu menguasai bola nampaknya Ariel, namun mengambil keputusan untuk melakukan tendangan langsung saja. Sayang sekali Ariel. Hasilkan tendangan sepak pojok yang pertama bagi anak-anak Tunas Palapa, yang akan dieksekusi oleh Rehan Maulana. Masih Rehan bersiap-siap jauh ke depan. Terlalu dekat. Zulkarnain beradu lari bersama Abigail. Masih Rehan, kirim bola ke tengah, gagal kembali. Masih Rafael, sangat baik Rafael bermain. Mampu menjaga ritme permainan di lapangan tengah nampaknya Rafael bersama Zulkarnain. Sementara Nur Maulana hanya bertugas untuk mendistribusikan bola ke depan atau bermain melalui sisi flank yang ditempati Andy Kadafi, yang harus diganti oleh Rafael Safri. Berganti posisi yang sama nampaknya. Andy bersama Rafael. Nur Maulana bersiap-siap menghadapi bola. Semakin ramai situasi di Bosowa Sport Center di hari ketiga pelaksanaan PSM Cup Under 15 yang disponsori oleh PSM Makassar, Hyundai Goa langsung saja, dan Honda Motor, dan didukung oleh Binet, penyedia jasa internet Anda, Rumah Jahit Makassar, bersama Bosowa Sport Center. Dan Bosowa Wisata Indonesia. Baik sekali Maulana Firman. Sangat nyaman bermain Maulana Firman. Apa yang terjadi? Faisal Ade berbahaya. Masih Faisal Ade. Direbut oleh anak-anak. Pelanggaran kembali terjadi. Rafael pada Nur Maulana. Kita lihat pemain yang baru masuk berbahaya. Shooting langsung namun jauh di atas gawang yang dijaga oleh Haswin. Kembali KDR Makassar melakukan pergantian pemain. KDR Makassar melakukan pergantian pemain, nampaknya Valdo harus keluar. Oh, nampaknya iya, Valdo nomor punggung 3 harus keluar.
digantikan dengan pemain nomor punggung 12 Rival. Jauh ke depan Reza mencoba mencari pergerakan dari Reza yang kini turun membangun. Baik sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak Tunas Palapa. Masih Nur Maulana. Baik sekali Nur Maulana. Bermain tidak seperti biasanya Hidayat pada. Berbeda sekali dengan pertandingan pertama di mana Hidayat mampu mencatatkan namanya sebagai pencetak gol dan memberikan assist sebanyak 2 kali. Namun kali ini harus terisolasi akibat lini tengah yang sangat baik yang digalang oleh Nur Maulana, Rafael dan Zulkarnain. Zulkarnain bersiap-siap melakukan sepak pojok. Kita lihat Zulkarnain. Namun terjadi gesekan nampaknya di area kotak penalti. Faisal Ade. Siap-siap Zulkarnain. Cari pergerakan Faisal Ade langsung saja. Apa yang terjadi berbahaya namun Hidayat berada di posisi yang tepat. Nur Maulana. Oh, diamankan saja oleh Nur Maulana. Baik sekali Nur Maulana memotong jalur yang coba dilakukan oleh anak-anak. Masih Nur Maulana. Rivaldi Rustam pencetak gol. Masih Rivaldi Rustam. Jauh saja melihat pergerakan dari nomor punggung 11 yang baru masuk. Apa yang terjadi? Namun mampu dikuasai oleh Haswin. Terlihat sebuah tergeletak lagi penjaga gawang Haswin. Rafael. Haikal jauh ke depan kepada Nuril. Baik sekali Zulkarnain. Masih Zulkarnain berbahaya. Apa yang terjadi? Shooting langsung. Gol! Fantastis kembali. Dicetak oleh pemain nomor punggung 7 Zulkarnain. Merubah skor menjadi 2-0. Sangat baik. Luar biasa gol yang diciptakan oleh Zulkarnain. Semakin nyaman anak-anak Tunas Palapa Kota Ternate. Setelah mampu memperlebar jarak menjadi 2-0 untuk keunggulan Tunas Palapa Kota Ternate. Tertekan KDR. Apa yang terjadi KDR? Setelah bermain baik di pertandingan pertama, mampu memenangkan pertandingan dengan skor 5-0. Hari ini harus tertinggal 2-0. Nampaknya pada posisi yang sulit saat ini anak asuh Tunas Palapa. Sementara itu coach Reza Sulaiman semakin antusias di pinggir lapangan, semakin bergairah memberikan instruksi. Rivaldi Rustam, Nur Maulana, pada Faisal Ade. Berbahaya Faisal Ade. Kita lihat bukan sebuah handball, langsung saja. Pemain yang baru saja masuk, rival. Sementara itu terjadi kemacetan di area luar lapangan akibat antusiasme yang tinggi menyaksikan pertandingan PSM Cup Under 15. Pergantian pemain kembali.
Alfred Tristan Giam menggantikan pemain yang bermain sangat baik, Rafael Sarif, bersama dengan Nur Maulana dan Zulkarnain. Lima menit lagi pertandingan 10 menit lagi pertandingan di babak yang kedua akan segera berakhir dengan keunggulan yang sangat baik 0-2. Namun semua bisa saja terjadi. Mampukah anak-anak Kidier menyamakan kedudukan atau bahkan lebih unggul? Haikal tenang, dia nampak menemui kesulitan untuk mendistribusikan bola. Haikal terlihat bingung. Haikal, Faisal Ade, Zulkarnain kembali, masih Zulkarnain berbahaya. Nur Maulana, Nuril, baik sekali Nuril. Ke depannya Abigail, masih Abigail. Pasti saja kepada Nuril. Apa yang terjadi? Masih Nuril kuasai bola. Kita lihat. Wasit nampaknya tidak menganggap bahwa sebuah handsball. Kapten tim Nur Maulana. Bingung. Fian Rizal melakukan clearance. Semakin seru pertandingan terakhir di match ketiga. Rivaldi Rustam nampaknya bermain sebagai pemain belakang. Setelah tadi mampu menjadi pencetak gol pertama bagi Tunas Palapa, saat ini harus bermain di posisi 3 dan 4. Saling bahu-membahu bersama Fian Rizal. Setelah keluarnya Gilang Pratama Sarif, nampaknya coach Reza Sulaiman harus mengantisipasi Gilang Pratama Sarif dari akumulasi kartu dan sangat berpengaruh buruk andai terjadi di pertandingan selanjutnya. Pelanggaran terjadi, apa ya? Muhtar nampaknya harus memerlukan perawatan. Jatuh Muhtar dia. Muhtar nampaknya terlihat mengiris kesakitan. Apa yang terjadi? Bermasalah pada lengan kiri nampaknya Muhtar. Harus memerlukan perawatan ekstra. Namun mampu sementara coach Reza Sulaiman berharap-harap cemas dengan kondisi pertandingan masih 0-2 di sisa akhir waktu babak kedua. Fajar Nur Hidayat nampaknya bersiap-siap, langsung saja ke depan. Kembali dipetik di udara. Terjatuh. Hairul Putra merasakan nikmatnya rumput Bosowa Sport Center. Lapangan yang sangat representatif bagi permainan yang berlangsung dengan baik dan nikmat untuk ditonton. Salah satu venue latihan dari tim kebanggaan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Nur Maulana kembali. Apa yang terjadi Nur Maulana? Gagal kembali. Masih Nuril. Rivaldi Rustam. Pindahkan bola ke sisi kanan.
Kita lihat peluang. Dijauhkan oleh Zulkarnain, pencetak gol spektakuler di babak yang kedua. Terlihat ibu-ibu sangat baik. Apa yang terjadi? Masih dikuasai Tunas Palapa, kirim bola ke dalam. Berbahaya Faisal Ade. Akhirnya Faisal Ade kembali mencatatkan namanya. Faisal Ade di 2 pertandingan akhirnya mencetak sebuah gol akibat blunder yang dilakukan barisan pertahanan KDR Football School. Tidak rapi pada pemain bertahan KDR kali ini. Sangat buruk koordinasi lini belakang dari anak-anak KDR sehingga lagi-lagi Tunas Palapa mampu unggul dengan selisih gol yang semakin jauh 3-0. Semakin sulit situasi KDR. Setelah tertinggal 3 gol dari anak-anak Tunas Palapa, walaupun di pertandingan perdana mencatatkan kemenangan besar ketika menghadapi Mas Solo United. Lihat masih Zulkarnain. Kita kembali ke lapangan Nur Maulana. Pindahkan bola ke Maulana Firman. Bermain bersama Faisal Ade. Sangat baik Faisal Ade. Pada Nur Maulana, syuting langsung. Apa yang terjadi? Berbahaya sekali Nur Maulana melakukan spekulasi. Mendapatkan apresiasi dari coach Reza Soleman yang berasal dari kota Nuril. Diamankan saja oleh anak-anak Tunas Palapa Kota Ternate. Andai Tunas Palapa Kota Ternate mengamankan 3 poin, semakin membuka asa karena di pertandingan terakhir hanya akan melawan Mas Solo United yang hitung-hitungannya masih berada di dasar klasemen dan kebobolan sebanyak 9 gol. Sementara Tunas Palapa mampu mencatatkan lebih banyak gol. Berbahaya Ade. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 14? Alfred Tristan. Sangat mendapatkan bola durian runtuh namun gagal kembali diamankan oleh Zulkarnain ke depan kepada Faisal Ade yang dituju. Tidak nyaman nampaknya pemain yang baru saja masuk. Namun Nur Maulana, kapten tim, harus mendapatkan perawatan. Yang mendapatkan panggilan khusus dari talent scouting PSM Makassar untuk mengikuti seleksi tahap akhir Elite Pro Academy. Kapten tim dari Tunas Palapa. Di akhir-akhir babak yang kedua,
harus memerlukan perawatan ekstra nampaknya Nur Maulana di pinggir lapangan. Ada koleksi dong. Bersiap-siap. Wasit Alwi melakukan drop ball. Iya. Dipajang tuh. Pelanggaran kembali. Oh, tidak perlu nampaknya, tidak perlu. Tidak perlu nampaknya terjadi provokasi, tidak perlu. Tidak perlu nampaknya, sabar. Nampaknya tidak perlu apa yang dilakukan oleh kita lihat. Wasit. Nampak pelatih juga tidak perlu memasuki area pertandingan. Harus mendapatkan teguran dari wasit utama karena memasuki area taktikal, melewati dari area taktikal harus diganjar kartu kuning. Kita lihat keputusan apa yang diambil oleh Alwi. Kita lihat wasit Satu Abrar harus memberikan kode kepada wasit utama. Kita lihat. Nampaknya pelatih Reza Sulaiman harus mendapatkan peringatan keras setelah aksinya memasuki area pertandingan. Di Love the Game, pelatih hanya memiliki area taktikal. Selain itu tidak mampu atau tidak boleh melewati area taktikal. Sangat ceroboh apa yang dilakukan oleh tim kepelatihan dari Tunas Palapa. Bersiap-siap ya. Kita lihat Nur Maulana bersiap-siap kembali ke lapangan di akhir-akhir babak yang kedua. Jauh ke depan. Gagal kembali. Sebuah tackling yang tidak sempurna. Mengajak lari. Zulkarnain hadapi bola. Bersiap-siap. Berhasil diamankan oleh Zulkarnain. Semakin tinggi tensi pertandingan di akhir babak yang kedua ini. Dan berakhir sudah pertandingan di hari ketiga yang dimenangkan oleh Tunas Palapa dengan skor 4-0. Euforia yang berlebihan tidak usah nampaknya harus diberikan kepada anak-anak Tunas Palapa. Beginilah situasi pertandingan yang sangat ketat, kadang memerlukan emosi yang berlebih, namun harus tetap mengontrol yang namanya fair play di dalam lapangan. Demikianlah seluruh rangkaian pertandingan di hari ketiga. Saya Amir Paralui bersama kru mengucapkan selamat beristirahat. Sampai jumpa di esok hari di pertandingan selanjutnya.
Cek. Cek. Foto boleh dulu, Coach. Ayo, foto dulu. Oke, Coach. 1, 2, 3. Amirullah. Coach Amirullah, yang itu satu. Abigail. Tangan kita cuma gambaran ke mundur. Oke. Pemain rapat. Ya. Oke. Hai. Ya, itu nih. 3, 2, 1. Coach, melihat pertandingan pada sore hari ini, Coach, di mana Kediri harus tunduk oleh Tunas Palapa dengan skor 3-0. Seperti apa, Coach, melihatnya? Ya, artinya secara taktikal memang di atas mereka ya. Kan kita lihat langsung bagaimana mereka punya pergerakan tanpa bolanya, kemudian gelandangnya begitu bekerja dibanding dengan saya menonton di situ. Memang mereka tidak mengikuti instruksi dari pelatih itu. Barangkali, Coach. Apakah dengan kekalahan ini akan dilakukan evaluasi? Iya, tentu kami akan adakan evaluasi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi. Tentu harus ada perombakan untuk strategi lagi untuk pertandingan match ketiganya lagi gitu, Coach. Ini kan KDR awalnya berada di puncak klasemen dengan 3 poin dan nantinya akan menghadapi Syamsul 08. Jadi laga hidup mati nih, Coach. Iya, betul. Ya, itulah kami selalu mengantisipasi hal-hal yang terjeleknya. Nah, inilah nanti yang kami akan pergunakan untuk kelemahan-kelemahan tadi yang dilakukan di dalam lapangan, gitu, Coach. Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk menghadapi Syamsul nanti? Tentu itu harus kita adakan strategi khusus, baik itu secara bertahan maupun menyerang, begitu, Coach. Oke, untuk sang kapten, seperti apa permainan pada sore hari ini? Baik saja. Tapi ini menerima kekalahan 3-0 oleh Tunas Palapa, dan bagaimana nanti pertandingan untuk menghadapi Syamsul 08 sendiri? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Siap. Positif untuk mendapat 3 poin. Iya. Oke, siap. Kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Ya. Oke. Coach. Oh iya, betul. Coach siapa lagi nama tak? Reja Sulaiman. Reza sama Maulana. Nur Maulana. Ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke dah. Ntar wawancara sendiri dulu dah. Aman jauh. Dipanggil seleksi akademi kan biasanya. Iya. Mau maju lagi. Oke, Coach, mendapatkan 3 poin di pertandingan pada sore hari ini menghadapi Kediri. Seperti apa Coach melihat permainan anak-anak asuhnya? Ya, sampai sekarang alhamdulillah permainan anak-anak asuh
mainnya sangat cukup bagus. Ini kan saat ini mendapatkan 4 poin dan berada di peringkat kedua klasemen di bawah Syamsul 08. Nah ini ke depan akan menghadapi Mas Solo yang dimana Mas Solo masih poinnya masih 0. Seperti apa persiapannya dari timnas Palapa sendiri? Ya kita akan persiapan yang begitu sangat itu matang, karena ini melawan Mas Solo ini bukan itu sesuatu tantangan bagi kita. Apakah ada strategi khusus yang sudah disediakan? Iya, pasti akan ada strategi khusus untuk tim kita. Seperti apa ya kira-kira yang strateginya? Apakah untuk permainannya sendiri yang pada sore hari ini akan dibawa nanti untuk menghadapi Iya, Solo? pasti itu. Untuk sang kapten sendiri bagaimana permainan pada sore hari ini? Unggul dengan skor 3-0. Alhamdulillah saya sangat senang sekali untuk permainan yang sangat baik sekali. Dan untuk kedepannya pertandingan menghadapi Mas Solo United, apakah optimis akan mendapatkan 3 poin kembali atau seperti apa? Ya, kita berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan poin di pertandingan. Tapi optimis sekali ya untuk dapat 3 poin. Lah, Oke. Sip. Pro, wawancara. Coach, siapa nama coach? Reza Sulaiman.